Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Wahyu Kurniawan di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Baiklah, di sini saya di pertemuan kali ini akan membahas dari pembahasan kelompok kedua yang dimana mereka membahas mengenai cara menyusun tor serta artikel di media massa. Baiklah, tidak menunggu lama lagi, marilah kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan pertama, kita akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu Tor. Jadi teman-teman, Tor ini adalah term of reference, yakni biasa juga disebut dengan KAK atau kerangka acuan kegiatan yang merupakan dokumen dalam sistem perencanaan suatu lembaga yang berisikan penjelasan ataupun keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya suatu kegiatan. Tor sendiri sering dianggap itu hampir mirip dengan proposal karena di penjelasan tadi juga mengenai anggaran, mengapa, apa kegiatannya itu hampir sama dengan proposal. Tapi mengenai perbedaan dari Tor dan proposal ini bisa kita lihat bahwasanya bisa kita kategorikan bahwasanya Tor dan proposal ini memiliki perbedaan yang dimana kalau proposal sendiri yakni kita belum yang namanya itu memiliki anggaran dalam pelaksanaannya. Sedangkan kalau Tor sendiri yakni kita sudah memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan itu. Yang dimana seperti contoh, kalau di proposal kita membutuhkan anggaran sebesar 50 juta itu masih mengira-ngira. Sedangkan kalau di Tor itu sudah fiksasi anggarannya. Jadi anggaran yang kita perlukan ternyata bukan 50 juta. Sedangkan di bawahnya yakni misalnya 45 juta. Jadi 45 juta ini harus tertulis dengan sesuai dengan fakta bahwasanya emang anggaran ini sudah terperinci gitu teman-teman. Dan uang yang sudah kita adakan, sudah kita dapatkan itu emang dipakai dengan baik dan juga benar gitu teman-teman. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan lain mengenai tujuan dari penyusunan Tor itu sendiri. Jadi teman-teman, Tor ini memiliki tujuannya tersendiri dalam melakukan penyusunannya gitu. Yang pertama, sebagai dasar bahwasanya rencana kegiatan sesuai dengan garis-garis besar perencanaan kelembagaan. Jadi apabila kita melakukan suatu kegiatan itu sudah terencana gitu teman-teman. Jadi sudah ada rancangannya gitu di Tor itu sendiri. Jadi saat melakukan kegiatannya kita melandaskan dari Tor yang sudah kita buat tadi. Yang kedua yakni sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya Tor ini menjadi acuan dalam kita melakukan yang namanya kegiatan gitu teman-teman. Yang ketiga yakni sebagai dasar rasionalisasi munculnya usulan anggaran gitu teman-teman. Yang keempat sebagai jaminan mutu sistem perencanaan. Yang kelima sebagai dasar audit internal ataupun eksternal. Yang terakhir sebagai dasar bahwa usulan program memiliki kualifikasi yang baik ataupun tidak. Tor sendiri dibutuhkan dalam peliputan berita gitu teman-teman. Tidak hanya dalam melakukan kegiatan organisasi saja, tapi Tor sendiri itu diperlukan dalam kita melakukan yang namanya peliputan berita. Yang dimana alasan Tor ini dibutuhkan karena supaya kita memfokuskan peliputan dan juga mencegah itu melebarnya isu yang kita lakukan dalam peliputan berita.
Yang selanjutnya memastikan keterkaitan dan juga referensi dari informasi yang kita butuhkan ataupun informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya menjaga objektivitas dan juga kebebasan pers gitu teman-teman. Selanjutnya meningkatkan akurasi serta kredibilitas berita. Yang terakhir yakni meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas peliputan. Dalam meliput berita juga, tor bisa diperlukan juga bisa tidak diperlukan. Kembali kepada konteks berita apa yang ingin kita liput, maksudnya sekritis apa berita yang ingin kita sampaikan, seperti berita pembunuhan, berita korupsi yang dimana itu memerlukan tor karena itu peliputan berita kita itu terencana. Sedangkan ada juga beberapa berita yang tidak perlu membutuhkan tor, seperti kayak berita-berita santai gitu teman-teman. Mungkin itu saja ya pembahasan saya mengenai tor, cara menyusun tor di media massa. Saya Wahyu Kurniawan pamit undur diri di pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.